Sinyal Jokowi, tenggelam, absen tanggal 17 Agustus hindari Megawati. Maksud Abang tanggal 17 Agustus nanti, itu Mbak Mega akan hadir di Istana Negara. Karena tanggal 1 Juni kemarin justru Pak Prabowo yang datang ke acara Hari Pancasila. Hari Pancasila. Iya. Apa yang Abang mau jelaskan? Bahwa simbol persatuan itu, kesatuan dan rekonsiliasi itu adalah kehadiran dari Megawati di istana. Iya, ini kan karena ingin memperkuat posisi politiknya, otomatis Prabowo kuat. Saya menduga bahwa nanti 17 Agustus Megawati akan hadir. Bagaimana dengan Jokowi? Saya kira Jokowi justru akan semakin tenggelam di situ dengan Tidak hadir. Kemungkinan Jokowi tidak hadir, akan mencari alasan-alasan karena akan menghindari pertemuan dengan Megawati, gitu ya. Jadi otomatis di sini Prabowo sekaligus mendapatkan dukungan politik kan, dukungan politik dan juga memulihkan hubungan yang selama ini kurang mesra, ini menjadi semakin mesra dengan kelompok yang mendukung Anies Baswedan. Kapolri dipersepsi sebagai orang yang bekerja untuk Jokowi, termasuk dalam kasus ijazah palsu misalnya, semua dihadang. Satu-satunya kasus yang tinggal sekarang ini adalah di Polda Metro Jaya, tapi bukan kasus pembuktian ijazah lagi sudah, tapi kasus penghasutan, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Masa cuma 2 saja jangka pendek? Jangan-jangan setuju juga, oke, maksudkan yang itu barangkali kan. Tapi jangan sekarang. Kapan? Ya, 2 tahun lagi bisa nggak? Kira-kira begitu. Karena kalau sekarang terlalu kelihatan. Terlalu kelihatan. Nah, sebagai orang yang mengamati politik sehari-hari kan wajar aja kalau kita kemudian menduga-duga seperti itu, kan make sense, masuk akal. Kalaupun dalam perspektif sana selalu ketika kita kekurangan argumentasi, oh adu domba upaya. Ini kayak menganggap ya, yang namanya Jokowi, kemudian Prabowo, Megawati itu anak-anak kecil yang kita bisa adu-adu hanya dengan analisis. Ya enggak lah. Mereka udah punya standing point dan mereka main catur sekarang ini. Iya kan? Nah, cuma sekarang ini kelihatannya dalam soal amnesti dan abolisi ini main caturnya saya bilang bertiga. Prabowo, Megawati dan Anies. Oh gitu. Cuman Anies belum masuk gelanggang, yang baru lagi main itu Megawati dan Prabowo. Anies baru ikut ke arena. Baru ngelihat aja berarti ya? Baru ngelihat aja. Tapi yang nggak diajak Jokowi. Jokowi nggak diajak. Perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta. Panitianya sudah dibentuk. Ya, panitianya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara. Ada surprise mas untuk ada kejutankah di perayaan? Ya, namanya surprise nanti ditunggu pas hariannya. Gitu. Kalau ada kejutan, kalau sudah diceritakan nggak surprise lagi gitu. Untuk tamu undangan yang bakal datang itu dipastikan ada berapa total untuk 17 Agustus? Pagi 8.000 total, sore 8.000. Dalam kesempatan ini kami juga selaku pribadi dan mewakili panitia memohon maaf kalau memang karena keterbatasan tempat, maka banyak masyarakat yang sebenarnya antusias ingin ikut hadir merayakan, tetapi sekali lagi karena keterbatasan tempat tidak bisa semuanya tertampung. Sudah full berarti Pak undangan kita? Full. Mas, untuk presiden sebelumnya yang hadir kayak Pak Jokowi dan juga Bu Megawati, apakah udah konfirmasi? Tunggu tanggal mainnya. Nah, ini juga strategi politik untuk menawarkan kalau bisa masuklah di dalam kabinet pemerintahan. Ini kan juga sinyal ini langsung ditangkap oleh PDIP yang tadinya BIMTEK tiba-tiba menjadi Kongres. Kan begitu setelah ada keputusan. Jadi ini memang strategi politik. Nah, ini juga kebijakan rekonsiliasi yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ini tentu saja untuk memulihkan hubungan antara pemerintah dengan kelompok-kelompok yang marah kepada Prabowo. Karena apa? Karena mengambil putra mahkota dari Presiden Jokowi. Pendukung Prabowo yang 2014-2019 kan marah gitu ya. Apalagi kemudian ketika Tom Lembong itu dianggap dizolimi. Jadi ini bagian dari upaya
kebijakan rekonsiliasi. Kalau tadi Anda mengatakan apa yang menjadi dasar Pak Prabowo adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, apakah ini artinya menjaga hubungan lebih baik dengan PDI Perjuangan adalah jangka panjang untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara? Semuanya harus dijaga. Dan gini, dalam politik itu kan ada masa untuk berkompetisi dan ada masa untuk memerintah. Jadi kita ini jangan pakai kacamata kompetisi pemilu di saat sedang menjalankan pemerintahan. Apalagi pemerintahannya ini belum 1 tahun dan hampir 1 tahun. Jadi kacamata sebelum 2029, kacamatanya adalah kacamata pemerintahan. Dan kacamata pemerintahan itu adalah kacamata kebersamaan, gitu. Gitu. Nanti kalaupun misalnya sudah jadwalnya untuk berkompetisi, mungkin nanti masing-masing punya jago dan punya calon. Tetapi pada waktu itu juga kita tidak bisa pastikan format koalisinya atau format pasangannya seperti apa. Tidak seorang pun yang bisa memastikan format koalisi yang akan terjadi pada 2029 nanti akan seperti apa. Dan pada titik itu sebetulnya memiliki hubungan baik dengan semua itu juga sama pentingnya, begitu. Jadi menjaga hubungan baik dengan semua itu penting dalam menjalankan pemerintahan, dalam mengerjakan kebijakan publik, dan juga penting untuk membangun komunikasi di masa depan. Selain itu tentu saja pemberian maaf kepada siapa? Kepada putra mahkota kesayangannya Megawati kan, di dalam PDIP, Hasto Kristianto. Belum pernah ada sekjen yang sampai 12 tahun menjabat posisi itu. Dan sampai sekarang PDIP juga dalam hal ini Megawati belum menunjuk sekjennya. Sekjen kan dia rangkap. Artinya di dalam pun ada dinamika yang sangat tinggi sekali. Jadi pemberian maaf ini juga sekaligus Megawati memaafkan Prabowo dalam kancah Pilpres yang mengambil anaknya Jokowi. Tapi yang berbuah kemudian dukungan total dari PDI Perjuangan terhadap Prabowo Subianto kan? Persis, makanya kemudian menteri-menteri dari PDIP yang dulu berada di dalam kabinetnya Jokowi sangat mungkin akan masuk lagi. Misalnya siapa? Azwar Anas, kemudian Tri Risma Harini, terus siapa lagi itu bisa masuk kembali. Karena menurut perkiraan saya di Agustus sampai Oktober ini akan ada dinamika yang sangat luar biasa. Reshuffle kabinet akan dilakukan besar-besaran sekaligus mengamputasi sebenarnya pengaruh Jokowi secara perlahan-lahan. Ini kan semacam musuh politiknya Jokowi, Hasto maupun Tom Lembong begitu ya. Musuhnya dimaafkan oleh Prabowo kan begitu. Ya, artinya secara beserta banyak sekali orang-orang yang dulu menghina Jokowi ketika menjadi presiden ya. Iya, yang kasus ITE juga itu kan dimaafkan segala macam. Jadi Pak Presiden akan menghimbau kepada seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat umum untuk kembali membuat berbagai kegiatan untuk meramaikan kegiatan proklamasi, perayaan proklamasi. Yang upacara, upacara detik-detik proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Seluruhnya terkonsentrasi di Jakarta atau di dipecah dua kayak sebelumnya Pak? Di IKN sebagai kantor juga akan ada upacara. Jadi otoritas IKN akan juga menyelenggarakan upacara. Cawapres di Jakarta juga termasuk di berbarengan dengan kayak yang sebelumnya Pak dibagi. Pak terakhir Pak, ini benar-benar terakhir Pak. Jika Pacu Jalur kan katanya dianggap berhasil mempromosikan Indonesia dan budaya Indonesia secara global ini yang lagi tren Pacu Jalurnya. Apakah juga akan dilibatkan nanti 17 Agustus? Ya itu lagi kita bicarakan. Pacu Jalur juga atau yang lain-lain kita akan diskusikan seperti apa supaya peringatan Agustus ini betul-betul meriah kembali. Jadi di Pacu Jalur memang akan dilibatkan? Ya belum ada kepastian. Nah, Pram, ini kan kita juga sebenarnya melihat gimana sih nasib IKN setelah pemerintahan Prabowo sendiri gitu kan. Nah, kalau kita melihat kan juga sebenarnya kok kayak lambat gitu loh Pram. Karena apa? Misalnya gejalanya adalah katanya ini ya, dulu itu upacara 17 Agustus akan
di IKN gitu kan. Tapi pada zaman Prabowo, setahun pemerintahannya yang pertama ini, upacara 17 Agustus akan di Jakarta gitu kan, kembali lagi ke Jakarta gitu kan. Dulu sempat 2024 sempat ada upacara di sana ketika periode terakhir Jokowi, tapi ini sekarang dikembalikan lagi ke Jakarta. Ya, IKN itu kan memang didirikan untuk Jokowi menggelar upacara di sana. Satu kali ya, Bram. Satu kali aja. Terus kemudian sama Prabowo dikembalikan ke Jakarta. Ingat nggak waktu itu kita pernah ketemu dengan orang dekat Prabowo, ya kan, di satu tempat, dan di situ kan ada penjelasan tuh bagaimana sebenarnya sikap Prabowo terhadap IKN. Dan waktu itu dia juga mention soal Kepres. Yes, Kepres pemindahan itu Kepres pemindahan yang waktu itu disebutkan tunda, dan tunda, ya kan? Nah, ini artinya juga menunjukkan ya Prabowo setengah hati membangun IKN kan? Ya. Dan itu juga tercermin dari cerita-cerita dari narasumber kita ya, Ci ya, yang kita temui bahwa Prabowo ini beda sekali dengan Jokowi dalam hal merencanakan dan mengevaluasi progres pembangunan IKN. Dari apa misalnya? Dari rapat. Jadi dulu itu Jokowi ketika undang-undang IKN itu sudah diketuk, lalu kemudian mereka sprint gitu kan, lari cepat untuk segera mewujudkan IKN ini, dia hampir intens itu, selalu menggelar rapat secara rutin. Tapi sekarang Prabowo menurut cerita dari narasumber yang kita temuin itu bahkan jarang sekali tuh memasukkan pembahasan atau evaluasi atau pembahasan progres IKN ke dalam agenda rapat. Manuver Prabowo ambil alih panggung. Panggung politik nasional jelang perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-80 diprediksi memanas. Sebuah analisis tajam menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, kemungkinan besar tidak akan menghadiri upacara tanggal 17 Agustus demi menghindari pertemuan krusial dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Ketidakhadiran Jokowi, jika benar terjadi, disebut bukan sekadar urusan seremonial. Hal ini diyakini sebagai sinyal kuat meredupnya pengaruh sang presiden di tengah konsolidasi kekuasaan yang dimainkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Analisis ini diungkapkan oleh analis politik dan militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting. Menurutnya, pertemuan dengan Megawati dalam panggung sepenting upacara kenegaraan bisa membuat posisi tawar politik Jokowi semakin lemah atau tenggelam. Diduga Megawati akan hadir pada perayaan tanggal 17 Agustus sementara Jokowi kemungkinan tidak hadir untuk menghindari pertemuan dengan Megawati, yang akan membuat Jokowi semakin tenggelam, ujar Selamat Ginting dalam analisisnya di podcast Forum Keadilan TV dikutip dari YouTube pada Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025. Spekulasi ini menguat seiring dengan langkah-langkah politik strategis yang diambil Prabowo Subianto. Salah satu yang paling disorot adalah pemberian amnesti dan abolisi kepada ribuan orang, termasuk sejumlah tokoh yang selama ini dikenal berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Bagi Ginting, langkah tersebut adalah sebuah manuver politik cerdas dari Prabowo. Tujuannya jelas, merangkul kembali PDI Perjuangan dan kelompok-kelompok yang sebelumnya berada di barisan oposisi, sekaligus mengirim pesan tegas kepada Jokowi. Langkah rekonsiliasi Prabowo ini seolah menjadi antitesis dari gaya kepemimpinan Jokowi. Prabowo dinilai ingin menunjukkan bahwa eranya akan berbeda, lebih akomodatif terhadap perbedaan pandangan politik. Prabowo ingin menunjukkan bahwa ia berbeda dengan Jokowi yang kerap memenjarakan lawan politiknya, kata Ginting. Dugaan pergeseran kiblat politik ini diperkuat dengan isu pembatalan perayaan tanggal 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), dan pemangkasan anggaran proyek warisan Jokowi tersebut oleh Prabowo. Ini ditafsirkan sebagai cara Prabowo untuk menegaskan independensinya dan membangun legasinya sendiri, lepas dari bayang-bayang Jokowi. Jika skenario ini berjalan, absennya Jokowi dari perayaan kemerdekaan akan menjadi penanda nyata keretakan hubungannya dengan Megawati. Lebih dari itu, hal tersebut menjadi simbol pergeseran epicentrum kekuasaan. Panggung yang selama 1 dekade terakhir dikuasai Jokowi, kini perlahan diambil alih oleh Prabowo yang semakin solid dalam mengukuhkan pengaruhnya, membuat Jokowi berpotensi kehilangan relevansi